Perkenalkan, nama saya Raditya Resena dengan NIM belakang 007. Saat ini kondisi ekonomi menunjukkan inflasi yang signifikan. Jadi berita ini diambil dari sumber CNBC News Indonesia yang bertajuk ribuan buruh serbu istana tuntut kenaikan upah 8 hingga 10%. Dan dari VOA Indonesia yang bertajuk buruh tuntut kenaikan upah minimum 15% pada 2024. Harga kebutuhan pokok terus meningkat membuat banyak buruh merasa tertekan secara finansial. Said Iqbal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa survei menunjukkan kenaikan kebutuhan hidup layak rata-rata mencapai 12 hingga 15%. Data menunjukkan bahwa banyak buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan upah saat ini. Dalam konflik ini terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama adalah buruh yang diwakili oleh serikat pekerja. Mereka menuntut kenaikan upah agar dapat hidup dengan layak. Di sisi lain ada pengusaha yang berargumen bahwa mereka harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar upah lebih tinggi tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha mereka. Pemerintah juga berperan penting dalam menetapkan regulasi terkait upah minimum dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Sebagai buruh yang berkonflik, saya memiliki harapan besar terhadap hasil negosiasi ini. Kenaikan upah bukan hanya tentang angka, itu tentang kesejahteraan hidup saya sehari-hari di masa depan keluarga saya. Namun, saya juga ingin memposisikan diri sebagai pihak yang berada di antara kedua belah pihak berkonflik, yaitu sebagai mediator. Dalam peran ini, saya akan berusaha untuk memahami perspektif masing-masing pihak dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua. Mari kita bahas strategi manajemen konflik yang dapat dilakukan melalui negosiasi dan mediasi. Pertama-tama, persiapan sangat penting. Saya perlu mengumpulkan data dan informasi terkini mengenai kondisi ekonomi serta menyusun argumen berdasarkan survei KHL untuk mendukung tuntutan saya sebagai buruh. Selanjutnya, pelaksanaan negosiasi harus dilakukan dengan baik. Saya akan mengadakan pertemuan dengan pengusaha dan pemerintah untuk menyampaikan tuntutan secara formal. Dalam proses ini, komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar argumen dapat diterima dengan baik oleh pihak lain. Sebagai mediator, saya juga harus mencari solusi kompromi. Ini bisa berarti menawarkan kenaikan bertahap atau melakukan peninjauan kembali setelah periode tertentu agar semua pihak merasa diuntungkan. Saya akan mendengarkan kekhawatiran pengusaha mengenai kemampuan mereka untuk membayar dan mencoba menjembatani kesenjangan antara tuntutan buruh dan realitas bisnis. Jika kesepakatan tercapai, penting bagi saya untuk menyusun dokumen resmi sebagai bukti kesepakatan tersebut serta langkah-langkah implementasi agar tidak ada salah paham di kemudian hari. Kesimpulannya, komunikasi efektif antara semua pihak sangat penting dalam mencapai kesepakatan yang adil. Hasil akhir dari konflik ini sangat bergantung pada keinginan kedua belah pihak untuk berkompromi demi kesejahteraan bersama. Materi yang saya gunakan berasal dari PowerPoint berjudul Keterampilan Negosiasi dalam Manajemen Konflik dan Mediasi dalam Manajemen Konflik yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Konflik, yaitu Mas Muhammad Aden Suryana. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya Raditya Resena, pamit undur diri.